Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ifari Zikrullah dengan NIM 2321305004. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit dan secara singkat materi tentang psikologi kepribadian. Dan juga pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah psikologi kepribadian. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video lanjutan pada malam hari ini. Oke, memasuki tanggapan yang pertama, yaitu tentang definisi kepribadian. Apa itu definisi kepribadian? Kepribadian sendiri adalah kumpulan sifat-sifat dan karakter setiap individu yang relatif stabil. Bagaimana individu tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Secara lebih gampang, kepribadian itu dapat diartikan sebagai sifat seseorang yang menonjol dari individu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor biologis. Yang kedua adalah faktor budaya, dan faktor yang ketiga adalah faktor keluarga. Selanjutnya adalah faktor sosial, dan faktor yang kelima adalah faktor lingkungan, dan faktor yang keenam adalah faktor pendidikan, dan faktor yang terakhir adalah faktor pengalaman hidup. Dari faktor-faktor tersebut sudah sangat jelas dan sangat dapat disimpulkan bahwa faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian individu. Oke, kita masuk kepada tanggapan yang kedua tentang kritik terhadap teori kepribadian yang telah saya pelajari. Dari beberapa teori yang telah saya pelajari tentang kepribadian, ada salah satu teori yang saya tidak setujui, dan teori itu mengatakan bahwa menjadi manusia berarti merasakan dirinya sendiri. Sebelum memasuki kepada beberapa kritikan saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu inferior. Inferior adalah suatu perasaan psikologis manusia merasa bahwa dirinya itu rendah dan tidak berharga dari orang lain, dan merasa dirinya itu tidak baik dan lebih baik orang lain. Nah, teori tersebut dikemukakan oleh Adler